Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya para sahabat sekalian pada siang hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, saya ucapkan selamat datang di vlog saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan dengan subtema tanggung jawab muatan. Tapi sebelum saya pemaparan materinya, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, para sob sekalian yang belum subscribe channel, silahkan di subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga materi-materi yang ada di dalam vlog saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, para sob sekalian, di dalam penanganan dan pengaturan muatan atau di dalam pengangkutan muatan kapal, sering timbul suatu pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap muatan kapal? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak di dalam video saya kali ini. Para sahabat sekalian, manakala dibahas tentang muatan kapal, muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap muatan? Nah, jawaban pertanyaan ini sering tidak tepat dan menganggap bahwa para pihak yang terlibat dalam pengoperasian muatan tanggung jawabnya adalah sama. Setidaknya, terdapat 4 pihak yang berkepentingan pada pengapalan muatan dengan tipe kapal laut apapun, serta saling mempunyai hubungan hukum, yaitu shipper, carrier, underwriter, dan yang terakhir adalah consignee. Dari keempat pihak ini, shipper atau pengirim barang dan carrier sebagai pengangkut mempunyai tanggung jawab yang terbesar terhadap keamanan dan keselamatan muatan yang diangkut. Di dalam bukunya, Kapten Charles Saubier menuliskan bahwa terkait dengan prinsip penanganan dan pengaturan muatan, yang pertama adalah protecting the ship atau melindungi kapal. Apa itu melindungi kapal? Yaitu pembagian muatan secara merata, tegak melintang dan membujur guna menjaga stabilitas kapal. Kapal tidak mengalami hogging atau sagging, top heavy, heel, lease, kaku, langsar, dan lain-lain yang membahayakan kapal. Nah, pada video-video berikutnya nanti saya akan bahas apa itu definisi dari hogging, sagging, top heavy, heel, lease, serta kapal kaku dan atau kapal langsar. Pada melindungi kapal ini, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana kita mempertimbangkan SWL atau Safety Working Load untuk peralatan bongkar muat. Jangan sampai kita mengangkut muatan melebihi dari SWL atau melebihi kemampuan dari peralatan bongkar muat. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah deck load capacity atau stake load capacity, daya tahan geladak atau hatch cover. Kemudian yang ketiga adalah hull atau tank capacity serta ship carrying capacity. Itulah yang menjadi concern kita dalam melindungi kapal atau protecting the ship. Yang kedua adalah protecting the cargo atau melindungi muatan. Nah, muatan ini adalah yang dibawa oleh kapal dari pelabuhan tolak ke pelabuhan tiba. Dan muatan ini ada yang punya, ada yang memilikinya. Sehingga setiap perwira kapal dan juga perwira yang ada di pelabuhan harus betul-betul memahami kapal dan muatannya sesuai jenis dan sifatnya. Karena apa? Jangan sampai nanti ketidaktahuan tentang jenis dan sifatnya sehingga membuat muatan yang akan dimasukkan ke dalam kapal atau akan dimuat ke dalam kapal mengalami kerusakan. Untuk itu, dibutuhkan pengalaman yang cukup agar dapat menangani dan mengatur muatan dengan baik. Hal-hal yang diperhatikan dalam melindungi muatan adalah 1. Bisa juga penggunaan seling dengan baik dan benar. Kemudian pemadatan dengan pemasangan danage. Yang ketiga adalah peranginan ruang muat. Dan yang lainnya adalah lashing, securing, dan sparasi. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh perwira yang ada di atas kapal dan juga perwira yang bertanggung jawab di pelabuhan terkait dengan melindungi muatan.
Yang ketiga adalah maximum use of available cubic atau menggunakan ruangan seefektif mungkin. Apa itu menggunakan ruangan seefektif mungkin? Mencegah terjadinya ruang rugi atau broken storage, yaitu ruangan yang tidak terisi muatan lazimnya dinyatakan di dalam persen. Broken storage ini adalah ruangan yang tidak bisa diisi oleh muatan, bisa disebabkan oleh bentuk dari muatan tersebut yang bermacam-macam. Contoh ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang lonjong. Kemudian dari bentuk dari ruangan muat, bisa juga disebabkan oleh penataan dan pengaturan muatan yang tidak baik. Nah, yang keempat, Kapten Charles mengatakan bahwasanya rapid and systematic discharging and loading, muat bongkar secara cepat dan sistematis. Nah, ini dia. Di mana beban muatan diupayakan merata setiap palka untuk suatu pelabuhan, jangan sampai terjadi long hedge atau over stowage, atau juga bisa terjadi over carriage. Ya, ini jangan sampai terjadi. Di samping itu, pengaturan daripada buruh disesuaikan dengan kemampuan tor per geng haur untuk setiap jenis muatan di palka-palka. Karena ini muatan bongkar secara cepat dan sistematis, otomatis kita melibatkan buruh-buruh yang ada di pelabuhan. Yang selanjutnya adalah safety of crew and longshoremen atau keselamatan ABK dan buruh. Ini yang menjadi concern juga, sehingga di pelabuhan, di kapal-kapal sangat jelas tertulis safety first. Kita harus memperhatikan keselamatan dengan memakai peralatan yang ada, pengamanan pada cargo block dan segel, serta tanda-tanda peringatan bahaya dipasang dengan baik. Nah, ini harus selalu diperhatikan bagi orang-orang yang bekerja di atas kapal ataupun yang bekerja di pelabuhan, termasuk para buruh yang bekerja di pelabuhan dan juga bekerja di kapal dalam proses bongkar muat kapal. Di samping itu adalah bisa juga pemasangan lampu, ventilasi dan tangga di dalam palka, serta pengamanan dari kemungkinan runtuhnya muatan lain. Itu juga bisa diperhatikan keselamatan ABK dan buruh. Nah, para sohib sekalian, di dalam buku lain, Kapten L.G. Taylor, Extra Master dalam bukunya yang berjudul Cargo Walk, menulis, yang pertama adalah safety of the ship and crew. Nah, di mana keselamatan kapal dan anak buah kapal lebih difokuskan kepada aspek kapal dan manusia. Kemudian, yang B-nya adalah safety of the cargo itself, di mana keselamatan muatan itu sendiri. Terdiri dari cargo stow atau pemadatan muatan, during the voyage atau selama pelayaran, dan checklist, daftar pengecekan. Nah, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang penting berada dalam wilayah tanggung jawab shipper dan carrier, di mana muatan itu berada di tangan pengangkut relatif lebih lama dengan risiko yang lebih besar. Baik pengaruh kondisi internal kapal maupun eksternal kapal seperti cuaca, ombak, perairan, dan lain-lain. Baik, para sohib sekalian, itu saja pemaparan materi terkait dengan tanggung jawab muatan. Jadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap muatan, dari mulai muatan itu diangkut sampai diterima oleh pemilik barang. Jikalau para sohib sekalian ada pertanyaan terkait dengan penataan dan pengaturan muatan, ataupun yang berkaitan dengan hal lain yang berkaitan dengan dunia maritim, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian share videonya sebanyak-banyaknya. Semoga materi-materi dalam channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.